Kita lanjutkan. Halaman 14. Halaman 14. Makalah yang kemarin itu terakhir 32 ya, makalah tsaniyatu wa salasuna. Sekarang ke 33. 33 itu baris 1 2 3 4 8 dari bawah. Halaman 14. Udah ketemu? Dibuka. Dicari. Sambil disimak jadi cepat hafal nanti. Halaman 14 baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadi, itu salah itu. Harusnya salah satu. Kan di atasnya saniyatu. Hadiah itu kan satu. Wal maqalatus salisatu wasalasuna, dan makalah yang ke-33. Makalah ke-33. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiya, semoga meridhai Allah anhuma kepada Ibnu Abbas, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas qala berkata, az-zuhdu zuhud. Nah, ini menerangkan lafal zuhud. Az-zuhdu zuhud salah satu ahrufin, terdiri dari 3 huruf. Zai, yang pertama huruf za, wa haun, dan yang kedua huruf ha, wa dalun, dan yang ketiga huruf dal. Bapak kan selama ini menerangkan zuhud. Zuhud itu apa sih? Nah, ini oleh sahabat Nabi, oleh sepupu Nabi dijelaskan. Ibnu Abbas itu sepupu Nabi. Pak Abbas itu pamannya Nabi. Ibnu Abbas itu anaknya Pak Ibnu Abbas, itu Abdullah namanya. Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah itu sepupunya Nabi. Itu menjelaskan masalah yuhud. Lafal yuhud itu dijelaskan terdiri dari 3 huruf. Zai, ha, dan dal. Fazai, maka lafal zai zadun, artinya bekal. Menurut Ibnu Abbas, zuhud itu lafal za itu dimakna zadun, itu bekal. Lil ma'ati, nanti di waktu kembali. Jadi za itu zadun, bekal waktu nanti kita kembali. Artinya apa? Di hari akhirat nanti. Itu za-nya menurut Ibnu Abbas. Ailil akhirati, artinya di akhirat. Huwa, dan adapun zadun tadi taqwallahu, yakni takwa pada Allah Ta'ala. Jadi mencari bekal untuk hari akhirat, artinya takwa kepada Allah Ta'ala. Itu huruf za-nya. Wal ha'u, dan adapun huruf ha-nya, ai hudan, artinya petunjuk, lidini, untuk agama. Zuhud za-nya zadun, haknya hudan, petunjuk, lidini, untuk agama, petunjuk agama. Ai suluku tariqin, artinya menapak jalan, atau menempuh jalan. Yusilu, yang bisa nyampe, ila tariqatil Muhammadiyati, ke jalannya Nabi Muhammad. Dari hudan, haknya itu hudan. Jadi kalau kamu ditanya zuhud itu apa maknanya, zainya zadun, artinya bekal. Nah, dalnya haknya hudan, artinya petunjuk agama, mencapai ke agamanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya Muhammadiyah. Thariqil Muhammadiyah itu jalannya Nabi Muhammad. Wadalun zuhud, dalnya apa? Dawamun, langgeng, alat ta'ati, dalam ketaatan. Zuhud dalnya langgeng dalam ketaatan. Itu menurut Ibnu Abbas. Wal maqalatur rabi'atu, dan maqalah yang keempat, wassalasuna, dan 30.
Qala berkata, itu Ibnu Abbas, artinya Ibnu Abbas. Nah ini Ibnu Abbas juga memberikan arti lain di tempat yang lain, ya, memberikan penjelasan lain di hadis yang lain. Ini hadis mauquf, disandarkan kepada Ibnu Abbas. Fi maudhi'in, jadi hadis sahabat itu kalian juga harus yakin, karena Nabi pernah bersabda, alaikum sunnati wa sunnati ashabi. Atasmu sekalian itu adalah sunnatku dan sunnat sahabatku. Jadi walaupun ini fatwanya Ibnu Abbas, sahabat Nabi, kalian harus yakin, karena Nabi telah mengajarkan kita supaya meyakini sunnatnya para sahabat. Nah, menurut Ibnu Abbas di hadis yang lain apa? Qala berkata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas artinya Ibnu Abbas, fi maudhi'i akhara, di tempat yang lain. Az-zuhdun adapun zuhud salah satu ahrufin 3 huruf azai. Azai adapun zai, apa artinya zai? Menurut Ibnu Abbas di penjelasan yang lain artinya tarkuz zinata. Tarkuz zinata meninggalkan keindahan dunia. Jadi menurut Ibnu Abbas di penjelasan yang lain zuhud itu ada 2 macam. Yang pertama yang di atas tadi, zanya itu zadun, bekal. Haknya apa tadi? Haknya yang di atas tadi hudan, petunjuk agama. Dalnya itu dawam, langgeng. Penjelasan yang lain itu tarkuz zinata, meninggalkan keindahan dunia. Kalau zina tanpa tak marbutoh itu adalah zina, perbuatan zina. Ini ada tak marbutoh, itu keindahan dunia. Jadi meninggalkan keindahan dunia itu termasuk zuhud. Wal ha'u dan haknya tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Nah, meninggalkan hawa nafsu, kesenangan pribadi. Kalian mencari kesenangan pribadi. Apa sih perlunya baju bagus itu? Nah, kalian benarkan mulai dari sekarang. Kalian pengen beli baju yang bagus, niatkan yang benar, untuk menutup aurat, untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau kalian niatnya itu supaya dipandang indah oleh manusia yang lain, supaya mendapatkan pujian orang yang lain, itu berarti kalian itu hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Jelas ya perbedaannya. Ay mahbubatin, artinya barang yang disenangi nafsi dirinya. Beli HP yang bagus supaya dipandang kita orang yang mampu, supaya dipandang orang yang keren. Berarti kalian menuruti hawa nafsu kalian, dipuji orang lain. Ya beli HP ya, yang penting bisa dipakai, bisa untuk yang bermanfaat. Syukur-syukur bisa untuk merekam ngaji, ya, niatkan, itu ibadah. Tapi kalau kita niatnya dipuji orang lain supaya berpenampilan keren, kalian menuruti hawa nafsu kalian, berarti tidak termasuk orang yang zuhud. Itu menurut Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasul. Berikutnya wadalu dan dalnya tarkut dunia, meninggalkan dunia. Kalau tadi keindahan dunia supaya dipuji, ya, supaya itu dicap orang baik, itu hawa nafsu. Nah ini meninggalkan urusan dunia sepenuhnya. Bagaimana penjelasannya? Imam Nawawi, min sana'il khalqi, dari mendapatkan pujiannya sesama makhluk, wa minat tana'umi, dan dari bersenang-senang, wa tawassu'i dan poya-poya, fil ma'akili dalam hal makan, wal masyaribi dalam hal minum, wal malabisi dan dalam hal pakaian, wal masakini dan dalam hal tempat tinggal. Jadi kalau kalian hanya masih memuja-muja makan-makan, mengagungkan makan-makan, minum-minum, pakaian-pakaian yang bagus, tempat yang bagus, kalian belum termasuk orang yang zuhud.
Ya, makan itu ya niatnya hanya untuk sekedar menjaga badan sehat untuk beribadah pada Allah. Kalau kalian makan untuk menyenangkan diri kalian dan teman-teman kalian atau saudara kalian, itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu menurut Imam Nawawi itu nggak boleh. Pakai baju, minuman itu ya pokoknya untuk sehat, untuk bekal ibadah pada Allah. Termasuk rumah. Rumahnya yang penting kita cukup sehat untuk keluarga, tidak harus bermewah-mewahan, karena udah kalau kita termasuk orang yang bermewah-mewahan, menurut Ibnu Abbas tidak termasuk orang yang zuhud. Sedangkan orang yang zuhud itu dicintai oleh Allah. Jelas ya, termasuk tempat. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.